Ya, kami diundang oleh TVKO ini kan bersama Kemenak, kemudian satu lagi Mas Arnas, ya, Mas Arnas, berbicara tentang optimalisasi zakat ya, masyarakat Kota Semarang. Jadi sebenarnya dari Basnas Kota Semarang itu kan membaca ya potensi zakat di Kota Semarang itu kan 150 miliar. 150 miliar. Nah, dari tahun ke tahun seperti yang dilakukan penggalangan yang dilakukan oleh Basnas Kota Semarang itu di tahun 2016 itu baru hanya mencapai 3,5 miliar. Tetapi di tahun yang 2021 itu alhamdulillah sudah mencapai 14 miliar gitu. Atau 13 miliar gitu. Ini belum las-las yang lain ya, lembaga-lembaga zakat yang di luar Basnas itu. Tadi Pak Arnas juga pernah artinya melakukan koordinasi, melihat laporan-laporan mereka itu ya kalau dihimpun itu sekitar mungkin harus 90 gitu. Jadi sebenarnya dari pertumbuhan ini cukup lumayan ya, kesadaran dan semangat masyarakat Kota Semarang dalam berzakat gitu. Nah, untuk melakukan optimalisasi ya sampai mencapai target potensi zakat itu ya diperlukan satu gitu kan, kerjasama antara lembaga-lembaga yang ada dan terus koordinasi, dan yang kedua harus melakukan edukasi kan. Berarti masing-masing las itu harus melakukan sosialisasi ya, menjelaskan tentang zakat, kewajiban zakat, kemudian apa itu infak sedekah itu kan. Terus kemudian ada penekanan bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah. Selama ini sebagian masyarakat kan memahami bahwa zakat itu hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan nilainya hanya 2,5 kilo, kalau lebih banyak paling 3 kilo gitu. Nah, ini supaya ada pemahaman yang utuh ya, bahwa zakat itu dalam Islam itu ya zakat fitrah dan zakat mal, zakat harta ya, yang diwajibkan bagi orang yang kaya itu. Kemudian yang ketiga, untuk optimalisasi ini ya yang harus dilakukan ya adalah implementasi perda zakat itu sendiri kan. Jadi perda itu dibuat ya kan, itu untuk dilaksanakan, bukan hanya setelah dibuat disahkan kemudian jadi pajangan di rak buku itu, tetapi harus ada implementasi dan artinya ya pengawasan terhadap pelaksanaan perda itu tentang zakat itu. Terus yang berikutnya untuk optimalisasi lagi adalah ya bahwa kerjasama antara las dengan ulama ya, majelis ulama atau dengan para ustadz itu dalam hal sosialisasi ini harus digalakkan ya, sehingga masyarakat itu tergugah ya. Dan tadi saya juga nyinggung ya bahwa memang manusia itu secara naluri itu kalau dengan harta kan pasti punya rasa iman ya kan? Dan tidak ingat bahwa sebenarnya harta itu harus dibersihkan ya kan. Cara pembersihan harta kan dengan zakat itu. Nah, selama ini seperti itu. Jadi gerakan sadar zakat ini memang harus dilakukan bersama-sama dari seluruh elemen itu harus bergerak bersama-sama. Nah, masalah distribusi penyaluran ya, penyaluran zakat itu kan lembaga-lembaga amil zakat di Kota Semarang ini kan banyak kan. Yang senang ke Basnas Semarang monggo, yang senang ke Lazis monggo, yang senang ke DPU DT kan ada juga kan, yang senang ke rumah zakat, yang senang di las-las yang lain monggo ini silahkan. Karena memang itu masalah hati ya, kadang kurang seret dengan lembaga ini tapi seret dengan lembaga ini. Tapi jangan kemudian kalau tidak seret salah satunya terus kemudian tidak zakat. Dan kehadiran
lembaga amil zakat ini ya cukup membantu gitu. Kalau misalnya tidak ada lembaga-lembaga amil zakat di Kota Semarang ini ya, orang-orang Islam tuh berzakat semaunya sendiri ya, menyalurkan sendiri lah. Ini akan tumpang tindih ya, akan tempuk itu kan, sehingga tidak tepat sasaran. Jadi lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kota Semarang ini ya, keberadaannya ya harus kita sambut dengan baik ya, karena mereka itu bisa mendistribusikan tepat sasaran. Saya kira itu. Untuk peran Dewan sendiri Pak untuk hari ini? Ya, peran Dewan ya dalam hal optimalisasi zakat ini ya mendorong kan kepada lembaga-lembaga amil zakat yang ada ini ya melakukan kegiatan yang transparan ya, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Ya jangan sampai ada lembaga yang tidak jujur, tidak transparan gitu kan. Itu yang kedua ya, mari lembaga-lembaga amil zakat ini ya dalam penggalangan distribusi itu ya mengacu pada aturan yang ada kan, dan berusaha menjadi lembaga yang dipercaya, kredibel itu tadi kan. Terus peran Dewan lagi adalah ya mendorong pemerintah itu untuk memfasilitasi lembaga-lembaga amil zakat yang ada ini agar mereka itu ya tadi transparan, agar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi lembaga yang modern yang bisa dipertanggungjawabkan.